Gimana perasaan kalian ketika tiba-tiba menjadi kaya, memiliki uang yang berlimpah, dan bingung cara untuk ngabisinnya? Ya, ini terjadi di manhwa yang akan kita bahas kali ini, menceritakan seorang pemuda yang bernama Bayi Ivan. Ia memiliki sebuah cincin kuno yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan bebas antara bumi dan juga dunia lain. Jadi dia bisa berpindah ke dunia asal dan juga dunia fantasi. Tapi uniknya di sini, barang-barang yang ada di bumi apabila dibawa ke dunia lain, nilai jualnya akan berkali-kali lipat dan juga tingkat manfaat barang itu menjadi tinggi juga. Gimanakah kelanjutannya? Penasaran? Oke, lanjut aja ke alur ceritanya. Cerita dibuka di sebuah kerajaan Yan di kota Liuyun. Di tengah ramainya gemerlap bangunan di kota, terdapat sebuah paviliun yang kerap didatangi orang-orang kaya. Ya, tepat sekali. Karena tempat itu adalah tempat pelelangan. Tempat itu bernama Pavilion 10.000 harta. Sesuai dengan namanya, mereka menawarkan beberapa harta yang berkelas tinggi. Tapi, yang namanya pelelangan pasti ada aja orang yang memiliki pengaruh besar atau orang kaya yang juga ikut lelang itu. Iya, terlihat di situ seseorang yang menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di acara lelang itu. Dia adalah Lin Yunkai, anak bungsu keluarga Lin. Ia memiliki sebuah ambisi yang sangat kuat untuk memenangkan setiap barang yang ada di lelang itu. Dan tentu saja, dia berpikir tak ada yang bisa menawar lebih tinggi darinya. Tak lama kemudian seorang wanita atau lebih tepatnya manajer pavilion, Nalan, ia segera memulai pelelangan itu. Benda pertama yang akan ditawarkan adalah sebuah buku bela diri kelas kuning, tingkat tinggi, teknik pemindahan gunung, diturunkan dari tanah suci 5 elemen. Harga awal dibuka seharga 300 koin emas, dan itu juga tidak boleh menawar kurang dari 10.000 koin emas. Nah lo, orang Kismin bisa apa coba? Tapi ya, namanya juga pelelangan. Pasti orang-orang berduit gak pikir lama langsung menawar dengan menaikkan harganya. Ada yang nawar 350.000 dan juga ada yang nawar 380.000 dan juga 400.000. Namun Liun Kai langsung menaikkan harganya menjadi 3 juta koin emas. Nah lu, tentu saja orang-orang yang membawa uang pas-pasan gak mungkin bisa menawar lebih tinggi dari itu. Sebelum ketuk palu, manajer pavilion mencoba untuk menawar lagi. Siapa tahu masih ada yang mau menawar lebih tinggi dari itu. Orang-orang di situ berpikir tidak mungkin ada yang berani untuk melawan keluarga Lin. Jadi tak ada yang mungkin menawar lebih tinggi dari itu. Namun tiba-tiba ada yang menawar jauh lebih tinggi dari itu. Dia menawar dengan nominal 30 juta koin emas. Waduh. Ya jelas orang-orang yang ada di situ langsung kena mental mendengar nominal yang gak ngotak itu. Ya karena itu adalah 100 kali lipat dari harga asli barang itu. Waduh. Di sisi lain, Lin Yunkai merasa harga dirinya kali ini sudah diinjak-injak. Ia merasa marah dan bertanya-tanya tentang identitas dari orang itu sebenarnya. Penasihat dari Lin Yunkai mencoba untuk menenangkan Lin Yunkai karena mereka harus fokus ke tujuan utama mereka. Karena tidak ada yang menawar lagi, palu pun diketuk, pertanda barang sudah sah dijual. Orang-orang yang merasa uang mereka tak ada artinya di tempat itu, mereka memilih untuk segera meninggalkan tempat lelang. Tapi manajer pavilion itu meminta semua orang untuk tidak terburu-buru meninggalkan pelelangan, karena benda terakhir yang akan ia tawarkan kali ini adalah sebuah harta karun dengan kualitas yang sangat luar biasa. Barang itu adalah rencana kenaikan surgawi dan harga awal dibuka seharga 3 juta koin emas. Tentu saja semua orang melongo tak percaya melihat benda itu. Ya, karena itu adalah sebuah benda legendaris dan itu juga adalah tujuan utama dari Li Yunkai. Ia sangat berambisi mendapatkan itu karena ia ingin mendapatkan hati dari Xian Er, seorang gubernur dari kota Liuyun maksudnya. Oh iya, admin hampir lupa memperkenalkan orang ini. Dia adalah Bayi Ivan, MC dari cerita menua ini. Bayi Ivan yang tidak tahu mengenai rencana kenaikan surgawi. Dia mencoba bertanya kepada seseorang yang ada di sampingnya. Dan orang itu pun menjelaskan kepada Ivan. Bagi orang biasa yang ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk dan berkultivasi di dalam tanah suci, itu lebih sulit daripada menembus langit.
karena hanya orang berusia di bawah 20 tahun memiliki kultivasi dan tingkatan kultivasi yang memadai. Selain itu, seseorang harus melewati sebuah ujian masuk. Tapi dengan adanya rencana kenaikan surgawi, semua aturan itu bisa dilewati dan memperbolehkan seseorang untuk langsung masuk ke tanah suci untuk berkultivasi. Ya, karena rencana itu adalah benda yang diberikan oleh para tetua ketika mereka sedang berpergian. Bagi Ivan, benda itu mirip dengan tiket VIP. Ya, bisa disebut tiket VIP-nya di dunia ini sih. Di sisi lain, Lee Junkai berpikir Ivan adalah orang kampung yang menjadi kaya dadakan karena Ivan rela membuang 3 juta koin emas, tapi dia bahkan tidak tahu tentang rencana kenaikan surgawi. Jadi dia berpikir Ivan adalah orang yang ingin terlihat terkenal. Menurut Lee Junkai, Ivan kali ini tak akan bisa memamerkan kekayaannya lagi. Ia pun langsung menawar dengan harga 5 juta koin emas. Namun Ivan langsung menaikkan dengan harga 100 juta koin emas. Cetar! Kena mental dari semua orang yang mendengarnya. Ivan pun mengulangi perkataan itu untuk memperjelas harga yang ia tawarkan. Dan dengan semangatnya, manajer pavilion itu langsung memukul palu lelang. Jadi dengan begitu, Ivan menghabiskan 130 juta koin emas. Manajer pavilion itu mempertanyakan pembayaran yang akan dilakukan oleh Ivan, dan ia juga menjelaskan bahwa mereka tidak menerima kredit maupun pembayaran terpisah. Ivan mengerti, dan karena jumlah uang itu bukanlah jumlah yang sedikit, jadi dia meminta untuk disiapkan sebuah ruangan pribadi untuk ia mempersiapkan uangnya. Si manajer pavilion itu menyetujui permintaan itu, dan ia pun mengantar Ivan ke tempat yang telah disiapkan. Namun Lee Junkai yang kesal barang incarannya diambil orang lain, dan ia juga penasaran tentang identitas Ivan. Jadi dia meminta bawahnya untuk mencari tahu segalanya tentang Ivan. Terlihat Ivan sekarang sudah berada di dalam ruangan pribadi yang telah disiapkan oleh manajer pavilion. Setelah merasa aman dan tak ada yang melihatnya, kini Ivan melepas cincinnya dan secara tiba-tiba Ivan langsung berpindah dimensi ke dunia aslinya. Bermula saat Ivan mencoba memotong sawi, tapi malah kena jarinya. Dan di saat itu juga Ivan secara tidak sengaja berpindah ke dimensi fantasi. Ivan yang mendapati kejadian aneh itu sangat kebingungan, karena di sekitarnya tampaklah asing dan juga aneh. Tak hanya itu, ia juga melihat orang bisa terbang dengan mudah di langit. Di tengah kebingungannya, secara tiba-tiba ada orang-orang yang langsung berlarian ke arahnya dan mencoba menawar sebuah sawi yang berada di genggamannya. Tak main-main, mereka menawar dengan harga yang fantastis. Mereka berani menawar dengan harga puluhan juta. Dan karena itulah, ia tenggelam dalam lautan uang yang banyak dan bingung untuk buat apa uang itu. Ini juga adalah sebuah kekayaan pertama dalam hidupnya dengan hanya menjual sawi. Setelah kurang lebih dari 1 bulan, ia bolak-balik dimensi. Ivan mulai paham mengenai situasi tanah abadi kuno. Tanah abadi utama dibagi menjadi 5 kota utama, yaitu Dongsuan, Nangguang, Xinhai, Baitun, dan juga yang terakhir daerah pusat. Kota Nanghuang dan juga Xinhai adalah kota yang dikuasai oleh ras iblis, dan Gua Iblis Kudo adalah sarang utama dari para iblis tersebut. Sedangkan kota Dongchuan, daerah pusat, dan juga Baiyun dikuasai oleh ras manusia. Para ketiga ras ini, manusia, iblis, dan juga binatang iblis, mereka selalu berkonflik satu sama lain. Bahkan mereka berkonflik dalam kurun waktu 100 tahun belakangan ini. Dan sekarang mereka hanya tampak berdamai di permukaan saja. Di dalam ras manusia, para seniman bela diri sangatlah dihargai dan dihormati. Tapi tergantung dari tingkatan kultivasi mereka dan juga tergantung apakah mereka dapat mengubah energi spiritual mereka ke dalam bentuk yang berbeda atau tidak. Mereka dibagi menjadi 2 ranah besar. 1. Ranah kultivasi tubuh mistik dibagi menjadi 7 tingkatan, yaitu ranah penempaan tubuh, ranah penempaan tulang, ranah kekuatan batin, ranah transfusi darah, ranah pemberian sumsum, ranah pencerahan, ranah surgawi yang mendalam. Yang kedua adalah ranah kultivasi roh mistik, dibagi menjadi 10 tingkatan, yaitu ranah ki spiritual, ranah roh binatang, ranah lautan spiritual, ranah langit,
ranah penggabungan roh, ranah inti emas, ranah manifestasi roh, ranah ilahi, dan juga ranah void. Setelah kita dijelaskan tentang daerah, ras, dan juga tingkatan kultivasi, kita kali ini juga akan dijelaskan mengenai cara kerja dari mekanisme cincin kuno milik Ivan. Yang pertama, barang yang dibawa untuk menyeberang dimensi antara hewan ataupun tumbuhan. Barang apapun selain keduanya tidak bisa dibawa. Jadi hanya hewan dan juga tumbuhan saja ya. Selain itu juga aturan yang sangat ketat mengenai berat dari barang yang bisa dibawa. Beratnya nggak boleh lebih dari 200 gram. Di lain sisi apabila membawa barang dari tanah abadi ke bumi, barang itu langsung menjadi sampah. Selain itu juga Ivan sangat bersyukur karena cincin kuno itu ada sebuah fitur ganti pakaian. Jadi dia nggak usah repot-repot ganti setiap pindah dimensi. Oke, dari sini kita sudah paham cara kerja dari cincin kuno milik Ivan. Dan kini Ivan yang terlalu asik memamerkan harta kekayaannya di pavilion 10.000 harta. Ia sampai lupa kalau cuma tersisa sedikit sayuran yang dia miliki. Jadi dia harus mencari sesuatu yang bisa menjadi gantinya. Dan scene kini beralih ke dunia fantasi kuno. Lebih tepatnya 1 hari setelah pelelangan. Di situ penjaga dari pavilion sudah menaruh kecurigaan kepada Ivan. Ya, karena Ivan berdiam diri dalam ruangan selama 1 hari lebih. Mereka berpikir kalau Ivan cuma sok-sokan mencari perhatian dengan berpura-pura menjadi orang kaya. Karena baju yang digunakan Ivan itu tampak seperti orang biasa. Tapi manajer pavilion, adulah panggil nama aja dah biar enak. Tapi Nalan mencoba untuk masih tenang dan juga tak berpikir aneh-aneh. Namun setelah menunggu lama tapi masih aja gak ada kejelasan dari Ivan, ia pun berniatan untuk langsung masuk dan menemui Ivan. Peruang. Dan ya, Nalan langsung jatuh di bawah pelukan Ivan. Waduh. Nalan di situ meminta maaf dan mempertanyakan apakah Ivan sudah menyiapkan koin emas yang telah ditentukan. Namun dalam hati Nalan merasa kesal karena Ivan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan apabila Ivan tidak bisa membayar hari ini, Ivan akan berada dalam masalah besar. Dan ya, Ivan di situ berkata kalau dia membayar dengan koin emas itu akan sulit. Para penjaga yang mendengarnya cukup marah dan berniatan untuk segera menangkap Ivan. Tapi Ivan langsung mengeluarkan sebuah harta yang sangat berharga, yaitu adalah rumput ekor naga. Dan menurut legenda, rumput itu memiliki kemampuan penyembuh luka yang sangat mujarab. Dan bagi orang sehat yang meminumnya, itu akan menambah umurnya. Mengenai harganya, itu sangatlah tinggi. Hei, berapa harganya? Kalau masih belum cukup, masih ada yang lainnya juga kok. Ya, terlihat 1 ember tanaman dengan kualitas tinggi dan juga mahal. Diperkirakan ada sekitar 200 koin emas yang ada di dalam ember milik Ivan. Tapi itu bisa lebih sih. Semua tanaman itu didapatkan Ivan dari saat ia membantu seorang petugas kebersihan untuk mencabut rumput-rumput liar. Bahkan ia mendapat pujian dari petugas itu. Ya, karena sudah jarang sekali anak muda yang sesopan Ivan. Wadah. Nalan dengan ramanya mengejak Ivan untuk berbicara sebentar. Ia juga berniatan untuk membeli seluruh tanaman herbal roh milik Ivan. Ivan yang tahu kalau harga dari rumput ekor naga adalah seharga 40 juta koin emas. Jadi kalau pavilion ingin membeli seluruh herbal rohnya, maka pavilion akan berhutang pada dirinya. Nalan memberi tahu kepada Ivan kalau mereka memiliki sebuah cabang di sekitaran sini. Jadi Ivan bisa memilih barang apapun yang ia inginkan. Dan pada akhirnya, terlihat Ivan tengah membawa banyak sekali harta karun dengan kualitas terbaik. Di situ juga Ivan mengingatkan Nalan bahwa mereka masih memiliki hutang kepadanya. Jadi dia meminta Nalan untuk mencatatnya. Di sisi lain, bahwa dari Nalan sedikit khawatir karena yang dibawa Ivan adalah seluruh harta yang ada di lantai 1 pavilion. Jadi dia takut rungkat atau rugi. Selanjutnya kini Ivan sudah jauh meninggalkan pavilion 10.000 harta. Terlihat Ivan tengah dicegat oleh beberapa orang yang ingin merampok dirinya. Namun dengan santainya, Ivan menghadapi para perampok itu. Hahaha, kalian kira sampah macam kalian bertiga ini bisa mengalahkanku? Hah, ngimpi tahu. Dan slup.
Ivan pun berpindah dimensi ke dunia asal atau bumi. Dia cukup bersyukur karena dia masih belum menggunakan kesempatan untuk berpindah dimensi. Ya, perlu diketahui ternyata kesempatan untuk berpindah dimensi hanya bisa 1 kali dalam sehari. Ivan juga merasa bahwa dirinya terlalu ceroboh karena dirinya tidak memakai topeng saat memamerkan hartanya di pelelangan. Jadi memungkinkan para penjahat melihat wajahnya. Di situ ternyata Ivan membawa buku yang ia beli dari lelang, tapi dia masih tidak paham dengan isi dari buku tersebut. Tapi setelah ia membuka dan melihat buku itu, secara tiba-tiba bukunya berubah menjadi sederhana dan mudah untuk dipahami. Dengan ini Ivan baru menyadari apabila dia membawa buku bela diri dari dunia fantasi kuno ke bumi, itu akan berubah menjadi mudah difahami. Jadi mulai sekarang Ivan bertekad menjadi seniman bela diri terkuat. Waktu pun terus berjalan hingga setengah bulan kemudian. Terlihat Ivan tengah berlatih. Ivan di situ mencoba kekuatannya dengan memukul sebuah batu besar. Dengan tenaga penuhnya, Ivan berhasil membuat batu itu menjadi berkeping-keping. Ya, selama setengah bulan ini, Ivan melatih kemampuannya dengan tekun. Ivan berlatih melalui buku yang ia dapatkan dari lelang kemarin. Lebih tepatnya teknik pemindahan gunung. Tak lupa juga Ivan memberikan nutrisi pada tubuhnya dengan memakan tanaman roh yang ia bawa dari bumi. Dan hasilnya tak perlu ditanyakan lagi. Mungkin juga karena faktor Ivan berasal dari dunia lain, jadi tubuhnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat di dunia ini. Meskipun sekarang Ivan masih berada di dalam ranah peneban tubuh, tapi kekuatannya sudah setara dengan kultivator kekuatan batin. Dengan kekuatannya segitu, itu termasuk langkah awal dalam memasuki dunia ini. Karena wajah Ivan telah diketahui banyak orang di pelelangan kemarin, jadi tak ada yang tidak mungkin ada orang yang mengincar dirinya. Dengan itu dia harus bertambah menjadi lebih kuat. Tak lama dari itu ada suara minta tolong. Ivan yang penasaran dengan asal mula suara itu, ia pun menghampiri sumber suara itu. Dan terlihat ada beberapa orang yang tengah dikepung oleh sekawanan serigala. Salah satu dari rombongan itu ada seorang anak kecil yang ingin dimangsa oleh serigala itu. Untungnya niatan serigala itu harus pupus karena tinjuan dari Ivan. Ivan merasa ini adalah waktu yang tepat untuk dia mencoba skill dalam pertarungan. Dengan memfokuskan kekuatan ke dalam tangannya, Ivan langsung menghempaskan segerombolan serigala itu dalam 1 kali serangan. Orang-orang itu pun sangat berterima kasih kepada Ivan karena dia telah menolong mereka dari serangan serigala. Setelah itu pun panel pun berganti, memperlihatkan Ivan yang tengah menebang pohon menggunakan tangan kosong. Anak kecil itu memuji kemampuan Ivan dan tak lupa juga ia memberikan minuman kepada Ivan. Ya, anak kecil itu bernama Ruo-Ruo. Semua kayu-kayu itu rencananya untuk membangun rumah baru dari desa keluargamu. Kita diperlihatkan kejadian sebelum Ivan bisa ikut dengan para keluargamu. Di situ kepala keluargamu sangat berterima kasih kepada Ivan karena dia sudah menyelamatkan anaknya dari serangan serigala. Ia juga mengajak Ivan untuk ikut dengan mereka pergi ke desa. Ya, meskipun Ivan adalah ahli bela diri yang kuat, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam hutan yang berbahaya ini. Karena Ivan juga tidak memiliki tempat untuk bersinggah, jadi tak ada salahnya dia untuk ikut bersama mereka. Ivan pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Kebetulan juga dia butuh tempat untuk mengkultivasikan teknik pemindahan gunung. Ivan baru-baru ini berhasil menerobos dari ranah peneban tubuh ke puncak ranah peneban tulang. Tapi akhir-akhir ini juga ia merasa tingkat pertumbuhannya melambat. Jadi ia merasa kali ini dia mengalami sebuah hambatan. Dalam ranah kekuatan batin, seperti namanya, orang harus mengkultivasikan dan memperkuat batinnya dan juga organ-organ dalamnya sampai mereka cukup kuat untuk mencerna batu. Kalau menurut buku pemindahan gunung, mengkonsumsi organ dalam milik binatang iblis tingkatan tinggi akan sangat membantu untuk mencapai ranah kekuatan batin. Ivan sampai berpikir untuk membeli beberapa daging di bumi, terus membawanya ke dunia fantasi kuno. Di situ kepala desa sudah menyiapkan beberapa barang yang untuk dibawa ke pasar. Dia berkata kepada Ruo-Ruo apabila mereka sudah siap untuk berangkat ke pasar.
Tak lupa juga dia mengajak Ivan untuk ikut bersama mereka. Ivan yang mendengarnya sedikit tertarik, jadi dia memutuskan untuk ikut. Dan pada akhirnya, scene beralih di pasar kota Liuyun. Seperti pasar-pasar pada umumnya, para pedagang menawarkan beberapa jualan mereka. Suara teriakan memanggil pelanggan supaya mereka membeli barang dagangannya terdengar saling bersautan. Ada yang jual kulit serigala, gading B2, rumput penyembuh, dan masih banyak lagi. Dan di tengah-tengah itu, kelompok Ivan tengah menjual kulit serigala yang Ivan kalahkan kemarin. Kepala desa Mutie sangat berterima kasih kepada Ivan karena semua itu adalah berkat bantuan dari Ivan. Dirasa semua barang-barang telah terjual, Ruo mencoba untuk mengajak Ivan jalan-jalan dan membeli beberapa cemilan. Ivan berkata kepada Ruo untuk jalan-jalan nanti saja setelah ia membantu kepala desa Mutie. Namun Mutie tanpa ragu mengizinkan mereka berdua untuk pergi jalan-jalan. Bahkan Ivan sendiri dibuat kaget karena Mutie tanpa ragu membiarkan anak perempuannya pergi dengan seorang pria yang baru saja ia kenal. Singkat cerita, mereka berdua kini sudah selesai pergi jalan-jalan. Ivan mengajak Ruo untuk segera kembali karena ia takut ayah Ruo atau Mutie khawatir mencarinya. Namun di depan mereka terlihat banyak sekali orang yang tengah berkerumun. Ruo sadar kalau itu adalah tempat dari ayahnya pergi tadi. Ivan dan Ruo langsung bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan alangkah terkejutnya Ruo melihat ayahnya dan pamannya sedang dianiaya oleh para orang-orang yang menggunakan baju merah. Ruo langsung menangis dan berlari untuk menghampiri ayahnya. Ayah Ruo memperingati Ruo untuk tidak untuk mendekat. Namun itu sudah terlambat karena salah satu dari orang itu sudah bersiap untuk mengajar Ruo. Dari mana datangnya cewek liar ini? Kau ingin mokat dia? Dan celup, kriak. Kaki dari orang itu pun patah karena dipelintir oleh Ivan. Ivan sangat jijik melihat mereka karena mereka seorang kultivator tahap penembaan tubuh tingkat lanjut, tapi menindak seorang perempuan berusia 13 tahun. Orang itu yang gak terima menyuruh rekannya untuk menghabisi Ivan. Namun dengan mudahnya Ivan mengajar orang-orang itu satu persatu. Gimana? Masih mau lagi kah? Bang, udah bang, gak lagi-lagi aku bang. Di tengah Ivan mengejar orang-orang itu, ada seseorang pria besar pelontos tengah mengawasi Ivan. Ia sedikit kagum dengan Ivan. Ya, karena Ivan bisa menembus serana penembaan tulang di usia yang sangat muda. Ivan mempertanyakan alasan para orang-orang itu memukuli Mutie. Dan apabila mereka tidak mau menjawab, ia akan memberikan pelajaran kepada orang-orang itu. Tapi Mutie meminta Ivan untuk berhenti karena mereka itu adalah orang-orang dari rumah penguasa kota. Jadi mereka tidak boleh sampai menyinggung mereka. Dan tak lama dari itu, si botak pelontos mendatangi Ivan. Dan ternyata dia adalah Chow Heng, kepala pengawal dari rumah penguasa kota. Hahaha, sini biar aku jawab pertanyaanmu. Asalkan kau tahu, Dogi buta itu menabrak kereta kuda milik nona kami. Pantas untuk diinjak kakinya oleh kuda milik kami. Tapi dia malah gak terima dan meminta untuk ganti rugi ke nona muda kami. Berapa nyawa mereka sampai berani berbuat seperti itu? Namun salah satu dari keluargamu, yaitu Muli, memaki kesal kepada Chow Heng. Karena kejadian sebenarnya sudah jelas-jelas kereta kuda milik mereka yang gak bisa dikontrol dan menabrak Muyan. Tapi Mutie di situ menyuruh Muli untuk diam dan tidak ikut campur karena semua masalah itu adalah kesalahan dia. Ivan yang melihatnya cukup kesal karena semua pejabat sama aja. Gak di zaman kuno maupun modern, mereka selalu seenaknya dengan kalangan bawah. Dengan gak ada rasa kasihannya, seorang wanita atau nona muda yang berada di dalam kereta kuda itu menyuruh Chow Heng untuk memotong kaki orang-orang dari keluargamu sebagai sebuah peringatan untuk orang lainnya. Ya, dia adalah Lan Xian-er, anak perempuan tertua penguasa kota. Dan dialah orang yang sedang ditaksir oleh Lin Yunkai. Waduh, cocok dah. Emang sama-sama culasnya dah.
Para anggota keluargamu yang mendengar perintah itu cukup kaget karena mereka tak menyangka nona muda dari rumah penguasa sekejam itu. Karena perintah itu, Chao Heng pun langsung bersiap untuk menjalankan tugasnya. Pedang besar Chao Heng langsung diayunkan untuk siap untuk memotong. Namun, dengan sigap dan mudahnya, Yifan bisa menahan pedang itu. Dan pada akhirnya, bersambung ya teman-teman. Oke, pasti ada yang komen nih, Bang, udah dibahas nih Bang manhwanya. Waduh, tenang aja ya guys ya, karena ini manhwanya cukup menarik. Jadi ya Mimin pengen aja untuk ngerjainnya. Jadi ya gak apa-apa lah. Meskipun ada udah yang garap, ya tentu saja itu tidak masalah. Karena itu adalah rezekinya orang masing-masing ya guys ya. Toh juga admin belum dapat sepeser pun dari YouTube. Ya hitung-hitung buat hibur kalian aja lah. Oke kalau begitu, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.